kita makan dan minum supaya badan sehat selalu. Setiap hari kita pun sholat supaya hati tenang selalu. Tak lupa baca Al-Quran supaya sempurna ibadahnya, karena anak yang soleh akan didengar doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat 4G? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungannya Allah ya. Baik, minggu ini agenda kita baca buletin bareng. Baca buletin apa? Buletin teman surga yang hadir setiap minggunya. Nah, edisi minggu ini edisi 171 dengan judul Kepak Sayap Ketakwaan. Yuk kita baca bareng ya buletinnya. Nah, teman surga, kepak sayap ketakwaan. Jiwa muda, jiwa yang bebas berkelana, bagai memiliki sayap yang bebas mengepak kemana saja. Mumpung muda, puasin deh hidup dengan suka-suka. Mumpung muda, tak perlu pusing mikirin dosa atau pahala. Mumpung muda, gak usah kejauhan mikirin surga atau neraka. Mumpung muda, bebaskan saja pikiran, jiwa, dan raga untuk mengembara kemana-mana. Karena masa muda itu tidak akan terulang, makanya kudu bahagia, kudu bebas ngapain aja. Konon begitulah lazimnya masa muda. Benarkah demikian? Muda penuh karya. Jika jiwa muda diidentikan dengan semangat, kreatif, aktif, dan inovatif, maka ini tidak bisa dipungkiri. Memang demikianlah karakternya pemuda. Raga sedang kuat-kuatnya, jiwa sedang haus-hausnya, butuh diisi dengan banyak hal agar jiwa dan raga menjadi seimbang. Karenanya pemuda butuh wadah untuk menggali dan mengeraup segala hal yang ia butuhkan. Inilah faktanya pemuda. Menjadi sulit untuk diterima ketika pemuda diidentikan dengan kebebasan. Mentang-mentang masih muda, lantas dimaklumi saja segala tindakannya. Dibiarkan liar, bahkan hancur-hancuran jiwa dan raganya. Dalihnya, mumpung masih muda, nanti jika sudah dewasa, pasti akan berpikir dan kembali ke jalan yang benar. Benarkah dalih demikian? Seolah terlihat bijak ya. Tapi hati-hati, dalih seperti ini penuh tipu daya dan sangat berbahaya. Dear pemuda, mari berpikir benar. Jika kita sebagai manusia bisa hidup sehat sejak awal hingga akhir, kenapa harus memilih mengawali kehidupan dengan pesakitan? Kita tidak perlu mengiris jari dengan sebilah pisau untuk merasakan bagaimana pedihnya sebuah luka. Kita juga tidak perlu menjadi ahli maksiat untuk tahu bagaimana rasanya dihukum oleh Allah. Kita sudah diberikan akal olehnya. Optimalkan. Teman surga, kita hidup di dunia ini bukan serta-merta begitu saja. Ada proses terencana dari Sang Pencipta. Bukan hanya sekedar menciptakan kita, tetapi Allah juga membuat rancangan tentang untuk apa manusia diciptakan dan mau kemana manusia setelah kehidupan dunia ini berakhir. Coba perhatikan, ada pola yang Allah rancang untuk jalan hidup manusia. Maka kita harus sadar bahwa nyatanya hidup kita ini dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Jika telah mengetahui demikian, maka apakah mungkin kita akan menyelisihi Allah? Jika masih nekat juga, nggak mau tahu soal ini, maka sama saja bunuh diri. Mencari derita dunia dan akhirat. Sumpah, ini ngeri banget. So, baiknya segera deh putar arah cara pandang. Baiknya segera deh putar arah cara pandang yang sudah pasti salah. Jika kita memahami bahwa pemuda harus suka-suka, maka sekarang perbaiki pemahaman ini. Pemuda itu bukan makhluk bebas yang suka-suka mau apa aja. Pemuda adalah termasuk hamba Allah yang setiap helaan nafasnya akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban untuk apa masa mudanya digunakan. Karena itu, masa muda semestinya digunakan untuk hal-hal penuh makna, mencoba banyak hal yang dibolehkan syariat, mengukir prestasi, memperbanyak karya. Inilah pemuda, sehingga
Jika Allah Subhanahu wa taala izinkan, kita panjang usia, matang jiwa raga, menempuh jalan hidup selanjutnya dalam bingkai takwa. Jikapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyudahi usia kita di masa muda, maka jiwa raga pun telah siap kembali padanya dengan tenang dan penuh keridhaan. Ya, memang demikian. Panjangnya umur kita hanya Allah yang tahu. Bisa sewaktu-waktu ajal datang menghampiri, tidak peduli berapapun usianya. Jika waktunya tiba, maka malaikat pencabut nyawa tak akan berani menunda titah Allah. Kematian tidak dapat ditunda ataupun dipercepat. Semua sudah tercatat dengan tepat sesuai kehendaknya. Tugas kitalah untuk mempersiapkan kematian yang baik, husnul khotimah. Masihkah terpikir mau suka-suka di usia muda? Tidak ya, Dir. Ancaman bagi pemuda. Memang tidak mudah menjalani masa-masa remaja. Banyak godaannya. Dan memang sengaja dirancang aneka rupa tipu daya untuk menjerat anak muda. Ibaratnya, pemuda itu seperti hidangan daging ayam panggang di atas meja makan. Jadi perhatian, bahkan jadi rebutan banyak orang. Ngerasa nggak sih? Nah, teman surga harus sadar bahwa masa muda itu adalah penentu baik buruknya corak kehidupan di masa depan. Jika pemudanya rusak, maka rusaklah peradaban yang akan datang. Tetapi jika pemudanya baik, maka baik pula lah corak kehidupan di masa depan. Seperti itu loh posisi kita sebagai pemuda, karena kehidupan ini terus melaju dan akan ada masanya kita penerus estafet perjuangan dalam kehidupan dunia. Mau di mana? Mau dibawa kemana kehidupan dari masa ke masa? Semua kembali pada kualitas pemudanya. Kamu mau jadi pemuda seperti apa? Menjadi pemuda biasa atau pemuda yang istimewa? Menjadi pemuda istimewa tentu akan berbeda dengan kondisi pemuda pada umumnya. Pemuda istimewa adalah ia yang memiliki pondasi sebagai pijakan yang kokoh, yakni akidah Islam. Prinsip hidup pemuda istimewa juga jelas terarah, yakni hidup semata mengharap ridho Allah. Inilah indikator pencapaian terbaik bagi pemuda istimewa. Maka menjadi pemuda istimewa tidak akan mudah hanyut oleh arus. Sekuat apapun arusnya, jika itu tidak sejalan dengan prinsip hidup yang ia genggam, maka dirinya akan bertahan mati-matian untuk melawan derasnya arus tersebut. Keren banget kan? Salah satu contoh kasus yang sedang gencar menyerang pemikiran anak muda saat ini adalah gagasan tentang child free. Rasa banget deras arus pemikiran nyeleneh ini menghantam logika kaula muda. Jika tidak jeli, maka sangat mudah kita tersesat dan ikut berenang dalam kubangan ide yang menyesatkan tersebut. Nauzubillah. Dir, teman surga, kita harus memiliki filter yang kuat untuk pemikiran-pemikiran aneh semisal child free ini. Kenapa kita sebut aneh? Ya, karena gagasan child free ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Allah SWT syariatkan. Memiliki pemikiran seperti ini aja udah salah, apalagi jika sampai disebarluaskan dan dikampanyekan. Udah deh, salah kuadrat dalam pandangan Islam. Jelas dalam keyakinan kita bahwa Allah memiliki rencana dalam penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah SWT hadirkan kecenderungan bagi keduanya, kemudian mensyariatkan pernikahan sebagai jalan suci lagi agung. Untuk apa semua rangkaian ini diatur oleh Allah? Ya, salah satunya adalah untuk terlahirnya manusia-manusia baru di muka bumi ini. Wabil khusus bagi hamba yang beriman, setiap lahir satu manusia baru, maka lahir pula satu harapan mulia, yakni bertambahnya hamba Allah yang akan turut berjuang dalam meninggikan agama Allah SWT. Bertambah pundi-pundi pahala jariah yang akan didapatkan orang tuanya, bertambah pula syafaat yang akan diterima, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lainnya. Ini baru yang diperoleh bagi orang tua yang memiliki keturunan. Bagaimana pula kebaikan yang akan didapatkan bagi kehidupan dunia dengan hadirnya anak-anak manusia baru. Masya Allah. Tapi jika nanti lahir banyak manusia, apakah bumi ini cukup untuk menampung?
Hai sayang, bumi ini diciptakan oleh Allah. Miliaran bintang raksasa saja teratur sempurna dengan kuasanya. Apalagi kita yang unyu-unyu ini guys. So, nggak usah pusing mikirin apa yang menjadi urusan Allah. Tugas kita itu cuma taat dan takwa. Dengan begitu, bakal aman dunia dan akhirat kita. Gitu ya guys. Punya anak itu kan repot banget. Susahnya bagi perempuan dari mulai hamil, melahirkan, menyusui, sampai membesarkan anaknya. Bagi laki-laki juga tidak mudah kan, harus banting tulang untuk membiayai segala kebutuhan hidup anak. Berat banget kan itu. Ya elah Zeyeng, coba kamu pikir ulang. Gimana jadinya jika kedua orang tuamu berpikir begitu? Apakah kamu bakalan terlahir di muka bumi ini? Hei, kamu ada di sini bukan hasil download dari YouTube loh, Beb. Satu lagi, coba tanyakan kepada ibumu, apa yang ia rasakan saat pertama kali menyadari hadirmu dalam rahimnya. Coba tanyakan juga pada ayah. Adakah rasa sesal karena telah berjuang keras demi dirimu? Yakin deh, semua orang tua berbahagia menyambut hadirnya buah hati mereka. Juga tidak ada orang tua yang menyesali perjuangannya untuk buah hati tercinta. Karena apa? Karena ini adalah fitrah bin alamiahnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan fitrah ini demi terjaganya habitat makhluk berjenis manusia. Maka jika kemudian ada gagasan yang menentang fitrah mulia ini, sama artinya menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, bahaya ini guys. Bakal celaka dunia dan akhirat. Serem banget. Oleh karena itu, wajib bagi kita jaga jarak plus bangun benteng kokoh untuk terhindar dari ancaman sesat pikir liberal, semisal child free yang lagi viral ini. Sip ya, kepak sayap ketakwaan. Di teman surga, yuk kepakan sayap ketakwaan kita sebagai pemuda muslim, maka hanya takwa yang menjadi sayap bagi kita untuk meraih bahagia. Sayap takwa yang akan menyelamatkan kita dari durjananya dunia. Sayap takwa yang akan menghantarkan kita pada tujuan hidup mulia di dunia dan akhirat. Sayap takwa inilah yang akan membawa kita untuk sampai ke surga. Bagaimana caranya memiliki sayap takwa? Teruslah belajar dan mengkaji Islam. Harus kafah. Jangan setengah-setengah. Kemudian bersamalah dengan sahabat taat lainnya. Jangan sendirian. Selanjutnya, selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai jalan takwa kita hingga tiba waktunya pulang. Bagaimana? Siap ya mengepakkan sayap ketakwaan? Cakep. Pemuda yang bertakwa adalah satu dari 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di hari akhir. Kutipan hadis riwayat Abu Hurairah. Semoga kita menjadi salah satu pemuda yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di hari akhir. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai ya baca buletinnya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Sampai berjumpa di edisi Teman Surga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.